Beberapa hari yang lalu OJK telah memberikan kepada pinjol-pinjol yang terkena sanksi administratif oleh OJK dan saya kira akan ditutup. Dan di sini saya ingin kasih tahu fakta-faktanya tentang pinjol yang akan diblokir oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas fakta di balik pinjol yang akan ditutup oleh OJK. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Tapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwasanya dasaran atau referensi saya itu membuat video ini adalah dari postingan OJK beberapa minggu yang lalu, atau lebih tepatnya di tanggal 29 Juli ya teman-teman semuanya. Dan saya sendiri baru menemukan faktanya tuh hari ini teman-teman. Nah, di sini saya mau bahas yaitu tentang fakta di balik pinjol yang akan diblokir oleh OJK. Kenapa saya membuat video seperti ini? Karena memang bisa berdampak positif untuk teman-teman semuanya yang sedang melakukan galbay, atau mungkin ya ada sedikit gambaran buat teman-teman semuanya yang biar kalian itu jangan takut untuk melakukan galbay teman-teman ya. Oke, jadi kalau saya melihat postingan dari pihak OJK-nya, langsung dari pihak OJK Indonesia ya, dari Instagramnya, akun resmi OJK, ini saya menemukan bahwa OJK telah melakukan sanksi administratif sebesar 372 kepada para 196 sanksi peringatan tertulis, terus kemudian 166 sanksi denda, dan 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali. Nah, di sini saya melihat ataupun saya menemukan faktanya bahwasanya ini berdasarkan dari jumlah laporan masyarakat Indonesia yang sering banget melaporkan itu kepada pihak OJK ataupun AFPI terkait yang namanya pengaduan DC pinjol yang semakin brutal teman-teman ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus sekali dan juga sangat menarik sekali. Ini perlu kita gemborkan lagi atau kita bisa viralkan lagi ketika ada pengaduan yang kejam oleh pihak DC, terus kemudian juga ada pinjaman yang kita itu hutangnya nggak seberapa tapi kita diancam, diteror, diintimidasi oleh para DC. Itu kita bisa segera laporkan lagi kepada pihak OJK-nya agar hal ini bisa membuat para OJK itu menindak lebih banyak lagi kasus-kasus yang ada di perpinjolan. Nah, kenapa kok OJK ini memberikan sanksi kepada banyak sekali pinjol? Itu ya karena memang saya akui dan saya menemukan faktanya karena laporan dari masyarakat yang mana penagihannya itu dengan cara kasar, intimidasi, menakut-nakuti. Nah, ini banyak sekali. Nah, di sini OJK akhirnya memberikan sanksinya. Terus kemudian sekarang itu OJK juga sedang menilai lagi terhadap yang namanya kegiatan usaha pinjol ini. Artinya OJK sedang menggali lagi gimana ketentuan syarat yang telah diberikan kepada para pinjol ini dilaksanakan atau tidak. Nah, di sini saya harap teman-teman semuanya, saya membuat video ini segera, kalau misalkan kalian itu dapat chat dari DC ancaman ataupun yang tidak sesuai SOP penagihannya, itu kalian langsung laporin ke OJK. Kalian bisa laporan ke 157 itu juga bisa ya teman-teman semuanya, atau melalui situs websitenya itu juga bisa teman-teman. Hal ini biar OJK itu bekerja dan segera menutup pinjol-pinjol yang akan diblokir tersebut. Nah, itu yang pertama dari banyaknya laporan. Terus kemudian yang kedua, ternyata pinjol ini sedang kolap yang dia itu kan harus melaporkan bahwasanya TKB, tingkat keberhasilan bayar namanya. Nah, kalian harus tahu nih, TKB-nya ternyata banyak sekali pinjol-pinjol yang tidak melaporkan ke OJK karena pinjol-pinjol tersebut sedang banyak sekali yang melakukan galbay. Nah, ini bisa saja menjadi pemblokiran bagi pinjol tersebut agar OJK itu menindak. Kenapa? Karena sebenarnya TKB itu harus dilaporkan kepada pihak OJK-nya, tetapi banyak pinjol yang tidak mau melaporkan. Kenapa? Karena kalau misalkan TKB 90 di bawah 90% itu bisa jadi pinjol tersebut diblokir atau dihapus oleh OJK karena itu nanti perusahaan tidak sehat. Ketika perusahaan tidak sehat, akhirnya akan terjadi penagihan yang macam-macam dan itu merugikan nasabah. Akhirnya OJK itu bakal mencabut perusahaan pinjol yang TKB-nya di bawah 90% teman-teman. Nah, itu banyak sekali pinjol yang tidak melaporkan TKB-nya atau tingkat keberhasilan bayar para nasabahnya ke para OJK. Akhirnya pinjol tersebut bakal bisa diblokir juga oleh OJK teman-teman. Itu yang kedua faktanya. Dan yang ketiga adalah masalah administratif dari para pinjol tersebut. Nah, masalah administratif ini sebenarnya teman-teman ya kita nggak bisa ulik secara dalam dan secara detail karena pinjol tersebut tidak memberikan laporan secara detail dan juga jelas dalam situs websitenya. Begitupun ketika kita menyebutkan pinjol apa aja yang
sedang dalam sanksi OJK. Itu OJK tidak memaparkan atau OJK sendiri tidak menyebutkan aplikasi pinjol tersebut pinjolnya apa aja. Itu jadi kalau misalkan ada hoak nih bahwasanya pinjol ini bakal ditutup oleh OJK, itu berdasarkan ini nggak ada. Karena OJK sendiri tidak berani menyebutkan atau tidak menyebutkan pinjol tersebut apa aja yang akan ditutup, apa aja yang akan diblokir. Kenapa? Karena ketika OJK memberikan informasi seperti itu, maka nanti nasabah 100% yang pinjam di aplikasi ini akan segera melakukan galbay. Dan OJK makanya tidak menyebutkan aplikasinya. Dan saya sendiri tidak mau menyebutkan langsung aplikasinya apa, karena ya saya sendiri tidak menemukan referensi yang jelas. Nah, kalau misalkan referensinya jelas, pasti benar, itu dari OJK-nya resmi, baru saya sampaikan. Karena jujur apa adanya aja, saya menyampaikan konten ini, saya membuat konten ini harus sesuai dasar, sesuai dalil, sesuai referensi, sesuai juga informasi yang resmi dari OJK-nya, teman-teman. Nah, itu adalah 3 fakta dibalik pinjol-pinjol yang akan diblokir, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat OJK bakal menutup pinjol-pinjol lagi. Setelah kemarin itu sudah ada 2 pinjol yang ditutup atau 3 pinjol yang ditutup oleh OJK, itu ya alhamdulillah kita cukup bangga. Dan juga ada 66 ya kalau kita dilihat dari data tahun 2020 sampai tahun 2024, itu ada 66 pinjol yang diblokir atau ditutup izinnya oleh OJK, teman-teman. Nah, di sini saya harap teman-teman semuanya, bagi teman-teman semuanya yang tidak mampu untuk bayar, tolong lakukanlah galbay. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Saya menginstruksikan buat teman-teman semuanya yang tidak mampu, silakan untuk galbay. Kalau yang mampu ya itu terserah kalian, mau bayar atau tidak itu terserah kalian kembali lagi. Tapi yang bagi tidak mampu, saya harap banget kalian itu galbay aja. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Saya yakin dalam hati nurani kalian juga ya pengen hutang itu lunas, pengen tidak ada lagi ditagih oleh DC, pengen kalian itu hidupnya tenang, pengen nggak ada jeratan hutang ya. Apalagi dalam kasus muslim ataupun hukum muslim seorang Islam itu kan ya hutang itu bakal dibawa mati. Tetapi kalau misalkan kalian itu dirasa tidak mampu, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, teman-teman ya, seperti itu ya. Lebih baik kalian itu galbay satu aplikasi, terus kalian itu fokus usaha atau cari duit untuk membayar hutang tersebut. Tapi kalau kalian itu dirasa tidak mampu, kalian galbay aja, biarkan kalian itu ya fokus kerja aja. Jangan sampai kalian itu terfikirkan untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Dan kalian berpikir pertanyaan yang sering banget muncul, kalau minjem di aplikasi ini ada DC-nya atau tidak? Dan itu saya harap sudah tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Karena kalau misalkan kalian itu bertanya seperti itu, artinya kalian itu masih mau ada keinginan gali lubang tutup lubang. Kalau ada keinginan gali lubang tutup lubang, itu ya susah. Sampai kapanpun kalian akan terjerat yang namanya kasus pinjol. Dan itu hal yang paling buruk, teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai kalian itu terbesit atau berpikir atau pengen melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu tidak akan benar, teman-teman ya. Oke. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.